Pada materi pertama ini kita membahas tentang etika dan konsep-konsep yang berkaitan dengan seperti etiket, norma, moral, kaidah, dan akhlak. Etika berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun profesional. Nah, etika tidak hanya bersumber dari satu hal, tetapi dipengaruhi oleh agama, budaya, filsafat, hukum, dan lingkungan keluarga. Meskipun etika dan hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur perilaku manusia, keduanya berbeda dari sisi saksi dan sifat pengikatnya. Perkembangan etika dari zaman kuno hingga modern menunjukkan bahwa nilai moral selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, namun tetap berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Materi kedua membahas etika sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai baik dan buruk dalam tindakan manusia. Berbagai teori etika seperti etiologi, deontologi, etika kebajikan, relativisme, dan universalisme memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menilai suatu tindakan moral. Selain itu, dalam perspektif Islam, ketika bersumber dari Al-Quran dan hadis yang diwujudkan dalam akhlak. Nah, akhlak mencangkup hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, diri sendiri, dan lingkungan. Nah, prinsip seperti keadilan, amanah, tauhid, dan ihsan itu menjadi dasar etika Islam. Etika profesi juga dipandang sebagai bagian dari ibadah, sehingga perilaku profesional harus mencerminkan nilai moral dan tanggung jawab. Pada materi ketiga dibahas perbedaan antara pekerjaan dan profesi, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Profesi IT menuntut pendidikan khusus, kompetensi yang berstandar, kode etik, serta tanggung jawab profesional. Berbagai profesi IT seperti software developer, sistem analitik, data scientist, dan cloud architect memiliki peran penting dalam transportasi digital. Untuk menjalankan profesi tersebut, diperlukan keseimbangan antara kemampuan teknis dan non-teknis. Sertifikasi IT berfungsi untuk memvalidasi kompetensi dan meningkatkan daya saing. Selain itu, organisasi profesi berperan dalam menjaga standar, kode etik, serta pembinaan profesional secara berkelanjutan. Materi keempat membahas etika komputer sebagai pedoman moral dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi. Etika komputer menekankan kejujuran tanggung jawab, keadilan, serta kehormatan terhadap privasi dan kepentingan publik. Perkembangan teknologi yang sangat pesat memunculkan berbagai dilema etis seperti penyalahgunaan data, pelanggaran hak cipta, dan manipulasi sistem. Oleh karena itu, kode etik profesi dari organisasi seperti ACM, IAA, dan ACS menjadi acuan penting bagi para profesional IT. Penerapan etika komputer sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan meminimalkan dampak negatif teknologi. Materi kelima membahas profesionalisme dalam bidang teknologi informasi. Profesionalisme IT tidak hanya menuntut keahlian teknis, tapi juga integritas, etika digital, akuntabilitas, dan komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan. Kerangka kompensasi seperti SFIA membantu profesionalisme IT dalam mengelola kemampuan sesuai jenjang karir. Tantangan profesionalisme IT yaitu kesenjangan keterampilan, dilema etika, dan resistensi terhadap perubahan teknologi. Namun, profesionalisme yang kuat terbukti meningkatkan kualitas layanan, keamanan sistem, serta kepercayaan pengguna dan organisasi. Materi ke-6 membahas etika manajemen sebagai landasan dalam menjalankan fungsi manajerial. Etika manajemen menekankan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan kepatuhan hukum. Penerapannya dipengaruhi oleh faktor internal seperti karakter individu, kepemimpinan, budaya, organisasi, serta faktor eksternal seperti regulasi dan tuntunan stakeholder. Ketika manajemen yang konsisten dapat meningkatkan reputasi dan berkelanjutan organisasi. Tantangan utama dalam etika manajemen adalah kesesuaian antara nilai yang tertulis dengan praktik nyata di lapangan. Materi ke-7 membahas etika organisasi sebagai pedoman moral dalam pengambilan keputusan dan perilaku individu di dalam organisasi.
Etika organisasi dibentuk oleh budaya kerja, nilai individu, visi dan misi organisasi, serta keteladanan pemimpin. Nilai-nilai utama yang dihasilkan antara lain integritas, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan profesionalisme. Dalam konteks profesi hukum dan organisasi publik, etika organisasi berperan penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan masyarakat. Penerapan etika organisasi menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan transparan. Materi ke-8 membahas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sebagai dasar hukum aktivitas digital di Indonesia. UU ITE mengatur pengakuan dokumen elektronik, transaksi elektronik, serta penegak hukum terhadap kejahatan cyber. UU ini memberikan perlindungan dari penipuan, hoaks, dan pelanggaran hukum digital. Namun, UU ITE ini juga menghadapi tantangan seperti pasal multitafsir dan potensi pembatasan kebebasan berekspresi. Nah, oleh karena itu diperlukan penyempurnaan regulasi dan peningkatan literasi digital agar penerapan yang lebih adil dan efektif. Materi ke-9 membahas etika di dunia maya sebagai pedoman perilaku pengguna internet. Etika digital mengatur cara berkomunikasi, berbagi informasi, dan pengelolaan data secara bertanggung jawab. Di satu sisi, internet memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain memunculkan resiko seperti hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan kejahatan cyber. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran etika seperti regulasi hukum seperti UU ITE untuk menjaga ketertiban ruang digital. Etika dunia maya mendorong pengguna internet yang bijak, aman, dan bertanggung jawab. Materi yang terakhir membahas cyber law sebagai landasan hukum yang mengatur aktivitas manusia di ruang digital. Cyber law mencangkup pengaturan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan cyber, serta penanggulangan kejahatan cyber. Nah, di Indonesia, cyber law diimplementasikan melalui UU ITE. Nah, keberadaan cyber law sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari resiko digital. Namun, tantangan seperti cepat perkembangan teknologi dan rendahnya literasi digital menuntut adanya pembaruan regulasi serta peningkatan kesadaran masyarakat dan kapasitas penegak hukum.